Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bu Sandra dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang aplikasi wawancara dalam setting industri. Sebelum dimulai, kami ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Rahan Pamungkas. Saya Biatrasa Ramadan. Saya Cartisa Salsabila. Saya Faradinda Mulyadi Putri. Saya Muhammad Farhan. Saya Fani Oktaviani Agustin. Oke, untuk materi pertama itu ada pengertian wawancara. Kemarin udah dijelasin juga oleh kelompok sebelumnya tentang wawancara. Jadi wawancara itu dasarnya adalah percakapan antara dua orang, di mana salah satunya itu bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Eh, Dalam setting industri, wawancara itu diartikan sebagai proses interaksi antara pewawancara atau interviewer dan calon karyawan dalam konteks industri atau organisasi. Wawancara ini punya tujuan yaitu untuk mengumpulkan informasi dan menilai kualifikasi seorang kandidat sehingga nantinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada behavioral event interview atau BI. BI ini adalah teknik wawancara dengan cara menggali informasi mengenai perilaku seseorang yang pernah dilakukannya secara nyata di masa lalu. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan orang dalam berbagai situasi kritis yang mereka hadapi, bukan apa yang mereka akan lakukan. Selanjutnya ada langkah-langkah agar teknik ini dapat berjalan secara efektif dan terstruktur. Yang pertama itu ada membangun report atau hubungan baik. Sebelumnya udah pernah dibahas juga sama kelompok 1 kalau nggak salah. Report ini adalah usaha untuk membangun hubungan baik antara interviewer dan interviewee agar informasi yang diberikan juga lebih tepat dan valid atau tidak bohong gitu. Yang kedua ada mengetahui background kandidat. Yang ketiga ada mendapatkan informasi mengenai pengalaman dan pendidikan kandidat. Hal ini itu untuk membantu interviewer agar menjadi nilai untuk seleksi nantinya. Selanjutnya ada melakukan evaluasi mengenai kecocokan pekerjaan, karakter, dan perilaku. Yang terakhir ada closing interview. Ya seperti terima kasih karena sudah dilakukan interview, sudah mengambil waktunya. Selanjutnya ada STAR system. STAR singkatan dari situation, task, action, result atau situasi, tugas, tindakan, hasil. Metode ini akan membantu Anda mempersiapkan tanggapan yang jelas dan ringkas dengan menggunakan contoh kehidupan nyata. Nah, di sini ada kelebihan BEI. Yang pertama yaitu cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi kompetensi yang diharapkan oleh interviewer. Yang kedua, memiliki tingkat kepresisian yang tinggi tentang bagaimana kompetensi diungkapkan. Yang ketiga, metode BII dapat dengan tepat memperlihatkan bagaimana seseorang pekerja bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Yang keempat, bebas dari perbedaan rasial, jenis kelamin, dan kultur.
Dan yang terakhir, dapat memberikan gambaran yang sangat spesifik tentang tingkah laku kerja yang efektif maupun tidak efektif yang merupakan masukan yang sangat berharga bagi sistem seleksi dan pelatihan yang dikembangkan oleh perusahaan. Next. Di sini ada kekurangan BEI. Yang pertama, pewawancara mesti dilatih terlebih dahulu agar bisa menghasilkan kualitas penelitian yang diharapkan. Dan yang terakhir, tidak praktis untuk menganalisis untuk jenis pekerjaan yang banyak, waktu yang lama, biaya yang lama, persyaratan keahlian yang ketat akan membuat metode BEI tidak praktis untuk menganalisis jumlah pekerjaan yang banyak. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi adalah proses pencarian karyawan untuk memilih calon tenaga kerja yang dianggap terbaik dalam memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter pekerjaan. Seleksi bertujuan untuk membuat suatu rekomendasi, menolak atau menerima berdasarkan dugaan potensi kompetensi dari calon tenaga kerja. Selanjutnya ada tahap seleksi. Tahap pertama yaitu surat lamaran. Berdasarkan surat-surat lamaran yang diajukan oleh calon, dipertimbangkan apakah ia akan diterima untuk diseleksi pada tahap seleksi berikutnya atau tidak. Tahap kedua yaitu wawancara awal. Pada tahap ini, calon karyawan menjalin wawancara oleh staf di Departemen Sumber Daya Manusia dengan tujuan mendapatkan gambaran umum mengenai kesesuaian calon dengan posisi pekerjaan yang dia lamar. Tahap ketiga itu ujian psikotes sama wawancara. Pada tahap ini, calon diwawancara oleh atasan yang bertanggung jawab atas jabatan yang akan diisi, yang melihat sejauh mana pengetahuan dan keterampilan calon terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Tahap keempat, yaitu penilaian akhir. Pada tahap ini, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap hasil-hasil tahap-tahap sebelumnya untuk mencapai keputusan akhir mengenai penerimaan atau penolakan calon. Tahap kelima, pemberitahuan dan wawancara. Wawancara pada calon beritahu mengenai hasil penilaian pada tahap terakhir. Adapun teknik wawancara dalam prosedur seleksi menurut Miner 1992, pertama ada wawancara terstruktur, kedua wawancara tidak terarah, dan yang ketiga wawancara ganda. Jadi wawancara terstruktur itu sesuai berdasarkan ciri-ciri pribadi yang diperlukan untuk dapat berprestasi baik dalam pekerjaan tertentu. Dengan uraian dari ciri kepribadian yang diperlukan ini, dapat disusun pertanyaan yang akan dapat mengumpulkan data sehingga dapat dinilai sejauh mana calon memiliki ciri tersebut. Yang kedua, ada wawancara tidak terarah. Jadi maksudnya itu orang diwawancara diberi kebebasan untuk menetapkan topik yang ingin dibicarakan dan mengutarakan isi hatinya. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak informasi dari yang bersangkutan tentang reaksi-reaksi emosi, sikap, dan pandangannya dalam kaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Namun banyak data yang mungkin tidak ada hubungannya yang jelas dengan ciri-ciri pribadi yang diperlukan pekerjaan. Yang terakhir ada wawancara ganda. Pada teknik ini digunakan beberapa pewawancara untuk mewawancarai satu calon. Dapat terjadi calon diwawancara oleh beberapa pewawancara berturut-turut atau calon diwawancara oleh satu panel. Untuk kelompok pewawancara, di mana setiap pewawancara dapat secara bergantian mengajukan pertanyaannya. Berdasarkan jawaban yang diberikan, maka setiap pewawancara dapat memberikan penilaiannya masing-masing. Selanjutnya ada permasalahan dalam seleksi. Yang pertama ada poor intuitive ability. Ini adalah pewawancara seringkali mendasarkan keputusan perekrutannya kepada intuisi yang dimilikinya. Namun orang tidak pandai menggunakan intuisi untuk memprediksi perilaku dari seseorang. Yang kedua ada primary effect. Pentingnya efek kesan pertama dalam wawancara masih beragam. Sebelum wawancara atau di awal wawancara memiliki bobot lebih dibandingkan informasi yang disajikan kemudian dalam wawancara.
Yang ketiga ada kontras effect. Dengan efek kontras, kinerja wawancara seorang pelamar dapat mempengaruhi skor wawancara yang diberikan kepada pelamar berikutnya. Yang keempat ada negative information bias. Informasi negatif lebih berbobot dibandingkan informasi positif. Bias informasi negatif hanya terjadi ketika pewawancara tidak mengetahui persyaratan pekerjaan. Yang kelima adalah interviewer-interviewee similarity. Ini adalah penelitian umum mengemukakan bahwa orang yang diwawancarai akan menerima skor yang lebih tinggi, serupa dengan pewawancara dalam hal kepribadian, gender, ataupun ras. Yang keenam ada interviewee appearance. Pelamar yang menarik secara fisik memiliki keunggulan dalam wawancara dibandingkan pelamar yang kurang menarik. Dan pelamar yang berpakaian profesional menerima nilai wawancara yang lebih tinggi dibandingkan pelamar yang berpakaian buruk. Yang terakhir ada nonverbal cues, yaitu adalah komunikasi nonverbal yang tepat sangat berkorelasi dengan skor wawancara. Isyarat nonverbal mencakup hal-hal seperti tersenyum, melakukan kontak mata yang tepat, nada bicara, kecepatan bicara, dan jeda juga memberikan skor wawancara yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kamus kompetensi. Satu ada achievement and action, atau merencanakan dan mengimplementasikan. Satu, semangat untuk berprestasi atau untuk mencapai target kerja. Itu yang dinamakan achievement orientasi. Yang kedua, perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas, dan ketelitian kerja, atau yang dinamakan concern for order. Yang ketiga, proaktif atau inisiatif. Yang keempat, mencari informasi atau informasi seeking. Lalu yang kedua ada yang namanya helping and human service atau melayani. Di sini ada bagiannya yang pertama empati atau interpersonal understanding. Yang kedua ada berorientasi kepada pelanggan atau customer service orientasi. Yang ketiga ada bagian memimpin. Bagian memimpin ini yang pertama ada dampak dan pengaruh atau impact and influence. Yang kedua ada kesadaran berorganisasi atau organisasi nasional awareness. Yang ketiga membangun hubungan kerja atau relationship building. Di bagian keempat ada manajerial atau mengelola. Yang pertama ada mengembangkan orang lain atau developing others. Yang kedua ada kemampuan mengarahkan dan memberikan perintah atau directiveness. Yang ketiga ada kerjasama kelompok atau teamwork. Yang keempat memimpin kelompok, team leadership. Dan bagian kelima ada yang namanya kognitif atau berpikir. Bagian ini yang pertama ada berpikir analisis atau analytical thinking. Yang kedua berpikir konseptual atau conceptual thinking. Yang ketiga keahlian seperti teknikal, profesional, manajerial atau yang namanya expertise. Yang di bagian keenam ada personal effectiveness atau bersikap dewasa. Yang pertama ada pengendalian diri atau self control. Dua, percaya diri atau self confidence. Yang ketiga fleksibilitas atau yang namanya flexibility. Yang keempat komitmen terhadap organisasi atau organisasional komitmen. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami kelompok 4 bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.